Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini pada Psikologi Pendidikan, kita akan membahas tentang diversitas sosiokultural. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. M. Khorir Marzuki, yang kedua ada Ririn Novitasari, yang ketiga ada Adityan Fani, dan yang keempat ada Nazila Salisa. Ayo kita mulai. Yang pertama ada pengertian diversitas sosiokultural. Berdasarkan arti kata, diversitas mempunyai arti perbedaan, kelainan, dan keragaman. Sementara itu, sosiokultural berarti segi sosial dalam budaya masyarakat. Dan diversitas sosiokultural secara makna dapat diartikan dengan perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat, khususnya mengenai sosial dan budaya masyarakat. Dalam perspektif pendidikan, diversitas sosiokultural sangat menarik untuk dikaji karena kebinekaan yang terdapat dalam masyarakat merupakan potensi yang luar biasa untuk pelaksanaan pembangunan. Dengan diversitas sosiokultural, maka perlu memahami dan mengetahui mengenai etnis, kultur, dan pendidikan multikultural secara gender, karena poin-poin tersebut sangat memiliki hubungan yang cukup penting demi pembelajaran yang efektif bagi murid-muridnya dan guru. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Novitasari, NIM 26219. Kemudian diversitas sosiokultural yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran itu adalah kultur, adalah pola perilaku, keyakinan, dan semua produk dari kelompok orang tertentu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Produk itu berasal dari interitas antar kelompok yang dengan lingkungannya selama bertahun-tahun. Para psikolog dan pendidikan yang mempelajari kultur seringkali tertarik untuk membandingkan apa yang terjadi dengan satu kultur dengan apa yang terjadi dalam satu atau beberapa kultur lain. Salah satu jenis kultur yang berdasarkan pada pembelajaran atau pendidikan adalah status sosioekonomi. Kemudian kita akan mempelajari tentang etnis. Apa itu etnis? Kata etnis berasal dari kata Yunani atau bangsa. Etnisitas atau ethnicity adalah pola umum karakteristik seperti warisan kultural, ras, agama, dan bahasa. Setiap orang adalah anggota dari salah satu lebih kelompok etnis. Relasi orang-orang yang berbeda bukan hanya di Amerika, tetapi di seluruh dunia seringkali dipenuhi dengan bias atau pola penyimpangan dan konflik. Sedangkan ras atau race yang didiskreditkan sebagai konsep biologi adalah klasifikasi orang atau makhluk hidup lainnya berdasarkan karakter psikologi tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai pendidikan multikultural. Menurut Presiden John Kennedy pada tahun 1963 mengatakan bahwa perdamaian adalah proses harian, mingguan, bulanan dalam opini yang terus berubah, pelan-pelan menggerus lintangan lama, diam-diam membangun struktur baru. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan dan mewadahi beragam perspektif dari berbagai kelompok kultural. Pada pendukungnya percaya bahwa anak-anak kulit berwarna harus diberdayakan dan pendidikan multikultural akan bermanfaat bagi semua murid. Tujuan penting dari pendidikan multikultural adalah pemerataan kesempatan bagi semua murid. Ini termasuk mempersempit gap dalam prestasi akademik antara murid kelompok utama dengan murid kelompok minoritas. Pendidikan multikultural muncul dari gerakan hak-hak sipil pada tahun 1960-an dan gerakan untuk memeratakan kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat untuk wanita serta orang berkulit berwarna. Sebagai sebuah bidang
Pendidikan multikultural mencakup isu-isu yang berkaitan dengan status agama, status sosiologi, status sosioekonomi, gender, dan etnisitas. Baik, materi yang selanjutnya mengenai teaching strategis. Dari pendidikan multikultural, kita telah mendiskusikan banyak ide yang bermanfaat bagi relasi anak dengan orang dari kultur dan etnik yang berbeda. Berikut ini adalah rekomendasi dari pakar pendidikan multikultural James Bent. Yang pertama, waspada terhadap isu. Yang kedua, pelajari lebih banyak tentang kelompok etnis. Yang ketiga, peka terhadap sikap etnis. Yang keempat, gunakan media visual untuk menggambarkan perspektif etnis. Yang kelima, peka terhadap perkembangan murid. Yang keenam, pandang murid secara positif dengan etnisnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Gender. Gender adalah dimensi sosiokultural dari pria dan wanita. Istilah gender dibedakan dari istilah jenis kelamin atau seks. Seks berhubungan dengan dimensi biologis dari pria dan wanita. Peran gender adalah ekspektasi sosial yang merumuskan bagaimana pria dan wanita harus berpikir, merasa, dan berbuat dalam masyarakat. Ada beragam cara untuk memandang perkembangan gender. Yang pertama, biologis. Pasangan kromosom ke-23 dalam diri manusia, yaitu kromosom jenis kelamin, merupakan penentu apakah fetus atau janin itu akan menjadi wanita atau XX atau akan menjadi pria atau XY. Yang kedua adalah sosialisasi, baik itu dari psikoanalitik maupun kognitif sosial, mendeskripsikan pengalaman sosial yang mempengaruhi perkembangan gender. Yang ketiga ada pandangan kognitif. Sosiokultural yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Yang pertama ada pengembangan perspektif. Yang kedua adalah pemikiran kritis dan intelijensi emosional. Yang ketiga, mengurangi bias. Yang keempat, meningkatkan toleransi. Dan yang terakhir ada sekolah dan komunitas yang menjadi satu tim. Baik, mungkin sekian penjelasan pemaparan materi mengenai diversitas sosiokultural pada psikologi pendidikan kali ini. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.